Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman. Dan thank you sudah nonton kembali analisa teknikal yang akan saya berikan pada video kali ini, teman-teman. Tapi ya, sebelum saya masuk ke analisa teknikal dengan koin yang Anda request, teman-teman, saya mau informasikan dulu bahwasanya kita bakal melakukan live streaming dan kebetulan jadwalnya adalah malam hari ini, teman-teman, jam 8 malam. Kita bakal melakukan live streaming untuk analisa teknikal. Dan di dalam live streaming itu, teman-teman bisa merequest koin apa yang pengen dibantu analisa dengan time frame-nya secara langsung. Jadi saya akan langsung bantu teman-teman analisa secara live, sekaligus langsung memberikan insight ataupun signal buat Anda melakukan trading ataupun investasi pada koin yang Anda pengen. Ya. Jadi jangan lupa malam ini hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 kita bakal ada live streaming malam ini juga, dan ya malam ini juga bakal ada news yang sangat penting yaitu dari FOMC tentang suku bunga, teman-teman. Jadi kita akan pantau pergerakan harga juga nanti malam ya. Jadi jangan lupa ikutin live streaming di channel yang satu ini, teman-teman ya. Oke, itu sekilas teman-teman, dan ya sekarang kita akan melakukan analisa sesuai dengan koin yang Anda request dari komentar-komentar yang ada di video saya sebelumnya. Dan ini ada salah satu komentar yang merequest koin untuk kita lakukan analisa. Dan ya, ini koin saya belum pernah trading, belum pernah beli. Kemarin koin ini sempat hype ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan sesuai dengan namanya. Jadi, kali ini kita akan melakukan analisa pada koin hype atau hyper liquid, teman-teman ya. Jadi, koin ini adalah koin yang sempat heboh dengan garapan airdrop-nya dan berhasil membuat banyak orang yang garap airdrop-nya itu dapat banyak duit ya. Ya, tapi saya sendiri tidak garap airdrop, teman-teman. Saya spesialis hanya di bagian trading dan investment. Jadi garap airdrop saya nggak masuk ya. Tapi menarik untuk kita cari tahu tentang koin ini. Kita mau lihat pergerakannya saat ini bagaimana setelah kemarin sudah heboh dengan airdrop-nya, sudah berhasil listing di ya mungkin beberapa exchange. Kalau di Binance saya cek masih belum ada ya. Bagaimana pergerakan saat ini? Apakah ini koin masih oke? Kalau misalkan Anda udah hold, ini masih oke di hold lagi apa? Atau tidak gitu? Atau mungkin Anda pengen beli ya? Kita coba cari tahu nanti di analisa yang kali ini, teman-teman. Tapi sebelum itu saya pengen Anda lihat dulu video yang satu nih. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah?
ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah chart Hyperliquid ya, dengan time frame 1 jam teman-teman di sini, dan saya menggunakan KuCoin di sini sebagai acuan dari pergerakan harganya. Jadi exchanger kita pakai exchanger KuCoin teman-teman ya. Di Binance belum ada, jadi saya nggak bisa pakai Binance teman-teman ya. Jadi saya pakainya KuCoin untuk melihat pergerakan harga dari koin ini ya. Nah, sebelum saya bawa teman-teman untuk analisa secara teknikal ya teman-teman, kita coba cek again dari sisi fundamental koin ini, terutama dari sisi supply, market cap, volume, dan sebagainya. Dan termasuk kategori apa sih koin ini ya. Kita akan lihat teman-teman ya. Maaf ya, sedikit batuk ya. Oke, saya bawa teman-teman ke coin market cap ya. Di coin market cap ini Hyperliquid ini peringkatnya 20 teman-teman ya. Secara peringkat ini good ya, very good teman-teman ya. Lalu kemudian harga saat ini, harga perdagangan Hyperliquid saat ini ada di $21 dan ini naik 3,94% dari hari kemarin teman-teman ya. Market cap-nya 7 billion ya. Jadi dari minimal market cap yang selalu saya sarankan buat Anda semuanya untuk beli adalah 1 billion ya. Dan ini 7 kali lipat. Berarti bagus sekali ya. Jadi untuk market cap ini poinnya gede lah, udah di atas 8 sudah pasti. Ya udah 8,5 ya, mungkin ya 8,5 lah, oke lah teman-teman. Jangan terlalu tinggi, nanti 9 itu paling tidak sudah 10 billion kali ya. Oke, ini 8,5 nilainya untuk market cap teman-teman. Ya 85 dari 100 poin ya. Kita lihat di volumenya. Volumenya 130 million teman-teman. Dan ini di atas dari minimal ya, kalau kita sarankan yaitu 100 juta dolar ya. Dan kalau teman-teman lihat dari market cap dengan volumenya, ini agak jauh sedikit teman-teman ya, agak jauh ya. Beda dengan beberapa koin yang saya lihat yang market cap-nya itu mungkin 1 billion, 2 billion, tapi secara volume dia besar. Berarti volume tradingnya dia besar teman-teman. Kalau ini volume tradingnya besar, bukan kecil, tapi di compare dengan market cap-nya masih agak jauh gitu. Jadi kelihatannya ini banyak banget yang nge-hold, nge-invest dibandingkan yang trading teman-teman ya. Jadi ya Hyperliquid ini koin-koin yang di-hold banyak orang lah ya. Nah, jadi dari volumenya ini bagus nggak? Yes, ini bagus di atas dari standar yang selalu kita tetapkan 100 million ya. Ini 130 million, artinya lebih besar 30% dari standarnya kita. Ya, dan untuk volume saya akan kasih nilai sekitar 7 lah teman-teman ya. Ya, karena dia nggak terlalu jauh sih dari minimum standar ya. Kalau misalkan dia jauh banget, misalkan sampai 500 million, nah mungkin saya akan kasih di atas 8 kali ya. Tapi kalau ini kan hanya 130 dari 100 minimal kita. Jadi ya nggak bisa dibilang gede banget juga sih ya. Tapi ya minimal sudah lewatin standar kita ya. Itu ya. Dan ini naik 52% dari kemarin ya. Gila teman-teman ya, naik 52% dari hari kemarin ya. Berarti kalau kita sempat analisa kemarin ya kita akan tahu angkanya berapa ya. Saat ini kita nggak tahu, kita dapatnya sekitar 130 million. Oke. Jadi dari volume 70 per 100, dari market cap 85 per 100. Jadi overall ini koin bagus di atas 8 overall ya. Oke, kita lihat dari maximal supply. Ya, oke, maximal supply ini, tentang supply ini juga penting banget teman-teman ya. Kita bicara supply-nya ya, karena supply ini akan menentukan harga ini bakal akan bertahan, akan nanti turun atau bagaimana, kita akan cari tahu ya. Maksimal supply-nya 1 billion hype ya. Dan karena dia sudah ada maksimal supply, ini good teman-teman ya. Artinya ini koin tidak akan bisa dibikin lagi karena ya maksimal cuma 1 billion ya. Lalu kemudian total supply itu ada 999,99 juta hype ya. Ini ya kurang lebih 1 billion lah, sama lah ya. Ini cuma beda sekitar 0,01 million doang kali ya. Mungkin ya teman-teman. Ini angka-angka yang harus dihitung ya. Tapi intinya ini nggak terlalu beda jauh dengan maksimal supply. Jadi secara total supply, maksimal supply ini very good teman-teman. Tapi, nah ini nih ya. Di circulating supply-nya hanya 333,92 million ya. Nah, ada apa? Kenapa circulating supply-nya tidak besar ya? Padahal
total supply, maksimal supply sudah keluar semua ya, artinya sudah nggak bisa dicetak, sudah benar keluar dari blockchain, tapi kok yang beredar tidak banyak ya, hanya sekitar 33% doang. What happened dengan koin ini? Kita akan cari tahu di token unlock, udah pasti ya, karena ini pasti ada koin yang masih di lock teman-teman ya. Oke, kita turun dulu ke bagian unlock ya, karena saya penasaran dengan token unlock-nya ya, datanya oke. Nah, kan, again kan, ini koin masih ada di lock teman-teman ya. Oke, kita lihat dari data dulu teman-teman ya. Jadi untuk unlock-nya itu ada 31%, yang di lock itu masih ada 23%, 23,76% ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di lock masih ada 23%, artinya yang ketahuan di masih kunci itu sekitar segitu, dan yang untrack itu ada 45%, ya. Nah, kalau di lock kan mungkin jelas ya, ini mungkin ditahan sama developernya, mungkin dipegang sama investornya, ya, ataupun ya mungkin sama core team juga masih pegang, ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi untrack ini teman-teman, ini yang tidak tahu nih, ya, untrack ini berarti mungkin ada koin yang dipegang, tapi mungkin lupa key-nya, mungkin lupa apanya, jadi nggak bisa dibuka lagi, jadi nggak bisa dicari tahu lagi, ya. Atau ada perpindahan dari satu exchange ke exchange lain, atau gimana lah gitu ya, mungkin yang sudah tidak bisa ditelusuri dari wallet address-nya, sehingga tidak bisa dideteksi lagi. Dan kalau misalkan one day untrack ini ke-track, teman-teman ya, berarti bakal akan terjadi selling di situ, ya. Karena ya, again, orang kalau misalkan punya koin ini banyak, lalu harga lagi tinggi, udah pasti mereka akan jual, teman-teman, ya, pada saat ke-track koinnya ada di mana. Atau jangan-jangan ada anonymous nih yang pegang koin ini, dan tidak pengen diketahui, jadi dia pindahkan lah entah kemana gitu ya, sehingga tidak diketahui, teman-teman, ya. Jadi ada untrack sebesar 45%, dengan lock sebesar 23%. Jadi ya, ini secara total aja sudah 68, sekian, 69 maybe. Oke, 68,99% ya. Gede nggak? Gede banget ya. Secara lock dan untrack itu gede banget ya. Dan yang unlock tuh cuma 31%. Jadi ya kalah jauh lah di situ ya. Dan kita bisa lihat alokasinya tuh ada di core contribution ya, kontributor. Kemudian ada Hype2 ya. Hype2 ini saya nggak ngerti apa. Lalu ada Genesis Distribution ya. Ini juga harus dipelajari teman-teman. Saya mungkin tidak mengikuti terlalu dalam tentang koin ini, tapi ya intinya begitu ya. Terus unlock schedule. Nah, ini ada schedule yang akan dilakukan unlock ya teman-teman ya. Untuk core distribution-nya, terus heap-nya, terus kemudian Genesis Distribution-nya, ini sudah ada jadwal-jadwalnya yang mungkin sudah dirilis sama developernya ya. Kalau sekarang tahun 2025 nih ya di sini ya. Jadi nanti bakal akan di-unlock lagi di Juli, kemudian Januari. Nah, Januari ada pembagian buat si core distribution-nya juga ya, akan dilepas di situ ya. Terus Genesis Distribution juga akan lepas. Jadi, kalau koin ini tidak didukung dengan komunitas yang believe dengan koinnya, ini bakal turun harga sih ya. Apalagi kalau kita lihat 2026 ini, sepanjang tahun ini bakal turun, bakal di-unlock, kemudian ini juga sama, ya, sampai 2028 tuh bakal unlock banyak. Jadi koin-koin kalau teman-teman kalau pengen beli koin ini, mesti perhatikan yang unlock ini, ya. Sorry, yang lock ini, ya, karena disitulah koin akan banyak dilepas ke market, dan ya, kalau teman-teman believe dengan koinnya, banyak yang pegang koinnya sih masih mending, ya. Tapi kalau enggak sih bahaya, ya. Oke? Lanjut ya, kita lihat ini data yang sebelumnya yang sudah token unlock ya. Oke lah teman-teman, nanti pelajari lah. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan terlalu banyak tentang unlock ini, tapi intinya sih di sini ada jadwal untuk nge-unlock token yang masih lock ini sudah ada ya teman-teman, ikutin aja ya. Oke, terus Hyperliquid itu apa sih? Ya, ini adalah tentang Hyperliquid is represent a cutting edge blockchain platform. Nah, saya nggak ngerti teman-teman, tinggal pelajari aja. Tapi harusnya sih ini bukan meme coin ya, ini termasuk altcoin teman-teman. Oke. Nah, dari harga terendahnya, dari tertinggi, dari supply dulu ya. Dari supply kita kasih skor berapa sih? Nah, untuk dia punya maksimal dan total supply itu bagus teman-teman, tapi untuk circulating-nya itu menurut saya tidak bagus ya. Jadi kalau saya kasih nilai teman-teman dari sisi supply, mungkin nilainya tidak terlalu tinggi ya, karena circulating-nya masih
ya gitulah ya, masih ada lock, masih ada yang untrack. So, nilai yang paling bisa saya kasih itu paling besar, itu paling sesuai dengan circulating-nya, yaitu mungkin sekitar 30% doang. Ya, atau kita genapin deh bulatnya jadi 35% dari 100% untuk dari sisi supply-nya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke harga terendah dan tertingginya. Untuk all time high-nya, dia sedang minus 40%, dan kalau kita baca all time lows, dia sudah plus 554%. Ya, jadi secara penurunan sebenarnya sih nggak terlalu tajam ya. Banyak banget koin-koin lain yang turunnya tajam banget, lebih dari 50%, tapi koin ini masih bagus, masih bertahan di atas 40%, di atas 50% lah ya. Jadi so far masih very good untuk koinnya, karena mungkin community-nya yang kuat kali ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau Anda punya koin ini, ya komen aja di bagian bawah video supaya kita semua bisa tahu, jadi saya juga bisa tahu, karena saya tidak pegang koin ini. Ya, kalau Anda yang punya koin ini, silakan komen di bawah, jadi menurut Anda bagaimana sih tentang koin Hyper ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lihat di CoinGecko, karena saya pengen tahu ekosistemnya ya. Jadi secara koin ini, distribution circulation sama persis, lalu kita ke community-nya ada di Twitter, Telegram, ya di Hyperliquid juga ada, Discord juga ada, terus medium.com, dan dia termasuk ekosistem sendiri ternyata teman-teman. Chain-nya chain sendiri ya, Hyperliquid ecosystem ya. Kategorinya nih ada kategori DEX ya, DEX, smart contract, terus DeFi, terus perpetual, layer 1 ya. Jadi ya udah pasti ini adalah koin, ini adalah alternative coin atau altcoin teman-teman ya. Jadi ini bukan meme coin teman-teman. Jadi kelihatannya secara visi dan kemudian dari sisi koinnya, ini koin memang kelihatannya bagus ya. Nggak heran banyak banget kemarin waktu dia bikin airdrop itu harganya langsung terbang tinggi dan banyak banget orang dapat duit dari koin ini. Ya, dapatnya nggak main-main ya, memang lumayan sekali teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman pengen cari tahu tentang koin ini, bisa pelajari di CoinGecko juga. Di sini ada about-nya, tokenomics juga ada. Jadi, apa sih Hyperliquid itu? Ya, terus apa yang buat Hyperliquid itu unik gitu ya. Di sini kan pembahasannya ada di layer 1, kemudian bla bla bla. Nah, teman-teman pelajari lah ya, panjang kalau saya jelasin dari sisi ini. So, kalau misalkan dari fundamental, penilaian saya secara total bagaimana sih? Jadi kalau saya lihat dari market cap itu bagus, kemudian volume juga melewati standar walaupun nggak banyak, terus maximal supply, total supply very good, tapi yang menjadi nilai minus saya adalah di circulating supply. Artinya masih ada token yang di lock di sini yang potensial bisa dilepas dan sudah ada jadwalnya juga. Dan itu akan membuat koin ini mungkin agak ketahan untuk bisa naik ya. Apalagi yang untrack ini. Untrack ini kalau misal, saya nggak tahu ya, di belakang, masalahnya kan kita tidak tahu di belakang ini semua teman-teman ya. Kalau misalkan untrack ini ternyata gamenya atau permainan yang dibuat oleh ya core team dan sebagainya, ini agak dangerous sih teman-teman. Kalau misalkan ternyata itu permainan dari sana. Tapi kalau bukan ya bagus ya. Kalau misalkan benar untrack itu gara-gara orang mungkin lupa key ya, atau mungkin lupa address atau apapun itulah. Ya, itu masih oke lah gitu ya. Tapi kalau ternyata ada permainan di belakang dari core team yang sengaja buat itu jadi masalah ya. Jadi overall bagaimana? Overall untuk koin ini menurut saya oke ya, tapi ya perlu diwaspadain cuma di bagian unlock itu. Dan kalau teman-teman mau jadi holder koin ini, menurut saya sih kayaknya sih nggak bisa lama-lama ya, karena kalaupun misalkan Anda mau lama-lama di koin ini, jangan terlalu gede kali ya mungkin ya. Anda harus tetap alokasi di koin yang lain yang mungkin jauh lebih better daripada ini. Ya, kalau investasi sih tetap saya lebih sarankan pasti Bitcoin dibandingkan koin-koin yang lain ya. Nah, mungkin Anda boleh alokasikan sekian persen kalau Anda mau hold di koin ini ya silakan ya. Tapi kalau misalkan Anda mau trading sih no problem sama sekali ya, karena trading kan Anda lepas beli kan gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau ada trading ya. Untuk investasi mungkin Anda perlu perhatikan ada bagian lock ini ya. That's it ya. Dari sisi fundamental untuk hype coin ya, atau Hyperliquid coin ya. Sekarang kita kembali ke chart teman-teman. Nah, kita akan masuk ke bagian analisa dari koin Hyperliquid ini. Oke, saya akan bawa teman-teman untuk melihat pergerakan harga Hyperliquid ini dari time frame 1 jam dengan KuCoin teman-teman ya. Dan kita perhatikan di sini pergerakan harganya ini sebenarnya tidak naik, tidak turun, tapi ya karena ini time frame besar ya. Jadi ya tetap kelihatan ada kenaikan turunnya. Tapi kalau time frame besar begini sih sebenarnya tidak terlalu
gimana-gimana ya. Kita coba lihat di sini teman-teman, dia naik terbang sampai sini, tapi again tidak berhasil bikin lebih tinggi sehingga dia turunnya kayak ini paling tinggi ya di sini ya. Oke, lalu dia bikin ke sini ya, tren turun dan sekarang tren naik sedang terbentuk. Saya masih ambil sini dulu ya. Ya, mungkin ya di sini ada tren naik yang akan terjadi pada hyperliquid berdasarkan market structure, teman-teman ya. Kalau kita lihat polanya, ini ada possibility karena di sini dia berhasil nge-break area ini ya. Ini namanya change of character, jadi nge-break area ya. Karena dia break area, berarti ini bukan lagi lower high, tapi dia ngebentuk namanya higher high, teman-teman ya. Jadi high high terbentuk, berarti ada kemungkinan akan terjadi higher low ya. Kemungkinannya bakal akan ada di sekitaran sini maybe ya. Nah, di sekitaran sini. Jadi area mungkin terjadi higher low itu nanti bisa jadi di kurang lebih sekitar sinilah. Ya, itu bakal jadi area higher low kalau memang yang saat ini sudah menjadi yang paling tinggi. Tapi kalau nanti dia terbentuk lebih tinggi lagi, maka ini area juga jadi berubah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen invest di koin ini, kira-kira sudah oke belum untuk kita masuk, kita beli? Nah, kalau menurut saya sih, kayaknya better Anda... Ya, kalau misalkan Anda mau beli, tapi bersedia average, menurut saya saat ini Anda beli nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak bersedia average, lebih baik Anda waiting aja dulu, karena kemungkinan akan turun ke area-area sini, teman-teman. Ya, ini adalah area di mana nanti dia bisa terjadi rebound di situ, karena akan ngebentuk higher low, baru akan lanjut higher high yang lebih tinggi. Ya, so kalau Anda pengen beli coin ini dan tidak mau average, saya sarankan Anda lebih baik wait dulu, tunggu penurunan dari hyperliquid, baru Anda beli. Tapi kalau Anda bersedia untuk average, ya saya rasa di harga sekarang pun Anda beli nggak masalah. Karena pada akhirnya Anda akan average juga nilainya nanti. Ya. Jadi dari time frame daily, tren yang terjadi menurut saya ya, ini karena baru break ya teman-teman, dari tren turun baru break, jadi tren naik. Jadi harusnya ini sekarang koin ini cukup oke untuk teman-teman invest ya, atau holding ya. Dan again, compare ke tadi unlock ya, perhatikan unlocknya, dan kalau Anda bersedia di bagian locking dan untrack itu, maka Anda bersedia dengan resiko yang diambil. Artinya ya, karena ini koin gede, peringkat 20, maka cap gede, mungkin Anda pede di situ, silakan teman-teman ya. Itu dari time frame daily, teman-teman. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam. Dan ini akan menjadi time frame di mana saya akan memberikan signal untuk Anda trading di hyperliquid, teman-teman ya. Kita masuk ke time frame 1 jam sekarang, teman-teman ya. Oke, kita buka dulu time frame 1 jamnya. Ini kan tadi yang daily ya. Saya hapus dulu Fibonacci daily-nya ya. Oke, kita fokus sama yang 1 jam sekarang, teman-teman ya. Di 1 jam, oke, kita geser dulu. Di 1 jam, teman-teman lihat ya, di sini ada tadinya terjadi tren penurunan di sini. Sorry, salah. Ya, maaf, saya salah. Pakainya, oke, ini ternyata salah, teman-teman. Maaf. Ya, nah harusnya terjadi penurunan, ya mungkin sekitar sampai sekitar sini, ya. Dia terjadi penurunan, tapi dia berhasil break di sini, dan secara pergerakan harganya kan di sini tren turun terjadi, ya. Ini terjadi tren turun di sini, ya, naik, turun, naik, ini turun bisa, ini terus turun lagi, dan saat ini dia nge-break, teman-teman, ya, ini nge-break area, kita bisa ambil area ini, turun ke bawah, naik lagi, turun ke bawah, dan sekarang berusaha untuk naik lagi, ya. Nah, kalau kita lihat tren yang terjadi di sini, ini kan sudah nge-break area sini, teman-teman, ya, bisa lihat, ya, time frame 1 jam dia nge-break area sini, jadi tren turunnya di-break sama dia, dan sekarang dia sedang membuat pola tren naik ya. Jadi harusnya kalau misalkan hyperliquid ini mau tetap naik, dia bakal akan melewati area yang satu ini. Sorry ya, keklik lagi saya. Ya, dia akan melewati area yang satu ini. Nah, ini adalah areanya, atau kalau saya biasanya sebut sebagai area supply, karena di sini ada rejection yang terjadi ya. Sehingga ini buat saya ini adalah area supply yang harus ditembusin oleh koin hyperliquid ini, teman-teman, supaya dia bisa melanjutkan untuk naik lebih tinggi ya. Ini geser ke sini ya, untuk bisa naik lebih tinggi dan membuat continuous untuk tren naik. Nah, kalau seperti ini, maka signal tradingnya apa sih? Sudah clear banget, teman-teman ya. Ingat, saya selalu sarankan teman-teman jangan pernah lawan tren ya.
tren yang sedang terjadi ikutin, ya, jangan lawan dia, ya, karena kalau Anda lawan dia, ya, resikonya itu lebih besar, ya, lebih baik kita ikutin tren. Karena nggak mungkin teman-teman, kita retail market tuh lawan market gede itu impossible banget untuk menang, ya. Kita hajar $1.000, mereka hajar $100.000. Kita udah pasti kalah duluan, ya. Jadi saran saya adalah Anda jangan lawan market, ya. Ikutin aja, mereka semua lagi nge-buy, kita ikut nge-buy. Mereka lagi nge-sell, ya udah kita ikut nge-sell. Sesimpel itu, ya. Oke, kita lihat ini pergerakan sedang tren naik. Jadi, kalau misalkan saat ini, ya, misalkan ya, kita anggap ini adalah paling atas saat ini, dan saya ngambil paling bawahnya mungkin tidak ambil yang ini, tapi saya akan ambil yang ini untuk cari aman, karena saya pengen tahu kira-kira lewat ini apa tidak, ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman, ya, dan saya akan gunakan Fibonacci di sini. Kita ambil yang paling bawah dari sini, ke atas yang paling sini. Oke, kita tarik lebih besar, ya. Dan saat ini saya buka, kita akan lihat dulu apakah ini oke untuk tidak kita masuk, ya. Oke, kita lihat, ya. Jadi kalau misalkan ini area paling atas, ini paling bawah, ternyata nggak oke, teman-teman, ya, nggak oke. Berarti kita harus ambil yang di bawah sini aja. Nah, oke, nah ini bawah sini, ya, dan ya kita telat, ya. Kita telat, ya, teman-teman, ya. Jadi di analisis saya kali ini justru kita udah telat. Jadi harusnya dia udah naik tinggi ini, maka area yang harusnya kita masuk tadi di sini, ya. Dan sekarang market sudah naik gitu, ya. Jadi di sini kita sudah telat, ya. Tadi kalau misalkan dia naik terus turun ke area sini, misalkan belum terjadi, kita akan masuk di area sini, teman-teman. Jadi paling tidak tadi di harga 20,859 dolar itu kita masuk di situ, ya. Tapi sekarang sudah 21,120 sekian, ya. Jadi ya udah agak telat untuk masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda nunggu dulu higher high yang terjadi berikutnya di atas ini. Tunggu dulu aja terjadi. Nanti kalau benar-benar dia break dan dia membentuk higher high yang baru, nah kita bikin lagi area Fibonacci-nya. Nah, sayang sekali teman-teman, kita ini tidak live ya analisanya. Jadi kita nggak bisa tunggu dia juga, nggak bisa waiting dia juga, karena kan nanti video ini kan akan diedit lagi. Jadi butuh waktu untuk edit sampai akhirnya muncul dan Anda bisa nonton, ya. Tapi saya yakin harga sudah pasti berubah. Ya, entah udah tembus atau tidak, nanti kita lihat teman-teman, ya. Tapi secara signal trading ini harusnya signal long, ya, atau signal buy untuk Anda masuk ke dalam market dengan posisi long atau buy, ya. Dan karena kita sudah telat, ya. Jadi signal yang saya berikan ini jadi tidak bisa dipakai lagi, ya udah telat teman-teman, karena sudah sempat naik ke atas dan sudah masuk di area sini. Signal berikutnya bagaimana, Pak? Oke, kalau kita bicara berikutnya, maka kita harus waiting dia anggap ini adalah bagian terbawahnya. Kita harus waiting dulu teratasnya terjadi di mana gitu, ya. Misalkan kalau terjadinya pas di sini, ya, katakanlah misalkan terjadinya di situ, ya. Saya bikin dulu. Misalkan terjadinya di sini nih, ternyata paling tingginya, baru kemudian turun lagi. Maka teman-teman bisa buy itu di sekitaran sini, ya. Tapi, again, belum terjadi. Nggak bisa kita kasih signal kalau belum terjadi, ya. Yang bisa kita kasih ini adalah yang sudah terjadi, ya. Oke, saya salah, maaf. Nah, yang sudah terjadi, teman-teman. Jadi, udah telat kita masuk. Udah sangat telat kita masuk untuk ngambil posisi ininya. Nah, sini ya. Jadi kita telat masuk di situ teman-teman ya, karena ini market sudah masuk area ini, area open posisi, terus sudah naik lewatin itu. Jadi sudah agak telat ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kan trading kan selalu ada momentum, selalu ada kesempatan ya. Jadi tinggal tunggu aja next higher high yang terbentuk. Lalu kalau higher high sudah terbentuk, tinggal gunakan higher low sebelumnya, ambil swing point bawah atas, dan nanti teman-teman bisa dapatin area untuk bisa entry di dalam koin ini. So, sekarang kesimpulan teman-teman ya, kita masuk ke kesimpulan terakhir tentang koinnya ya. Jadi, kalau untuk teman-teman pengen invest atau nge-hold, ya, atau Anda yang sudah nge-hold koin ini, kalau misalkan Anda pengen nanti beli lagi, hold lagi, ya, saya masih bilang ini oke, ya, cuman circulating supply-nya yang perlu Anda perhatikan, karena masih ada unlock dan yang tidak ke-track, ya. Dua itu yang jadi concern Anda ketika Anda memutuskan untuk nge-hold koin ini, ya. Dan kalau Anda mau trading, no issue, ya. Karena trading no issue untuk masalah seperti itu. Jadi Anda bisa langsung jual beli dalam time frame yang Anda pengenkan, ya, atau Anda inginkan, ya. Lalu kemudian, kalau dari sisi analisa daily-nya, ini koin punya potensial untuk naik, teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, ya, ini punya potensi untuk dia
bikin higher low di sini, ya sempat turun dulu. Jadi ini akan tembus dulu sebentar, ya di time frame kecil akan tembus dulu mungkin ke higher high yang baru, lalu akan turun nanti teman-teman ya. Nanti habis itu mungkin akan ada tren turun terjadi di time frame kecil, dan di time frame besarnya, daily-nya, itu akan ngebentuk namanya higher low-nya. Dan kalau higher low terbentuk, oke, sudah jadi terbentuk, maka nanti time frame kecilnya akan terbentuklah tren naik. Yang sebelum tren turun, dia akan berubah jadi tren naik, dan di time frame besar itu akan melanjutkan tren naiknya teman-teman. Jadi itu aja yang mungkin nanti Anda bisa waiting, dan ya kesimpulan terakhir saya adalah seperti itu. Untuk invest hold, ya Anda perlu perhatikan di bagian lock dan untrack-nya. Tapi kalau ditanya apakah masih oke, menurut saya masih oke. Ya, karena market cap gede, volume gede, total supply maksimal supply juga sudah out semuanya, tinggal circulating ini aja yang jadi problem ya. Jadi secara keseluruhan ini koin sebenarnya bagus, sebenarnya oke. Ya, paling again saya tekankan di bagian lock dan untrack itu yang teman-teman perlu perhatikan ya. Sisanya no issue ya. Kalau suatu hari koin ini sudah unlock semuanya, untrack-nya sudah ketahuan ya, maka ini koin mungkin layak banget untuk teman-teman mungkin invest juga di koin ini ya. Dan untuk signalnya bagaimana? Nah, signalnya ini tren-tren naik ya, tapi karena kita sudah telat di analisa kali ini, jadi kita belum bisa kasih signal teman-teman. Tapi saya bisa kasih ini ya, saya bisa kasih estimasi harga tertingginya ya. Kita gunakan Fibonacci extension kalau saya nggak salah, ya extension ya. Kita ambil misalkan di sini ya. Jadi ini terendahnya, terendahnya lagi di sini, kita OP di sini ya. Maka kemungkinan besar ya sekitar sini teman-teman, betul ya. Sekitar sini kita bisa dapetin ya. Oke, jadi itu aja dari saya teman-teman untuk video analisa coin hype. Ya, mudah-mudahan Anda dapat insight dari analisa yang saya berikan ini. Dan kalau Anda pengen beli koin ini, ya Anda perhatikan tadi yang saya infokan ya. Perhatikan lock-nya dan perhatikan di untrack-nya. Dan saya selesai untuk analisa koin hype teman-teman. Kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk analisa koin yang teman-teman inginkan ya. Dan kalau ada request misalkan mau time frame berapa, ya tinggal tulis saja. Nanti saya akan analisa sesuai dengan time frame itu. Dan saya mau ingatin nanti malam kita bakal ada live analisa teknikal di YouTube channel saya ini dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam saja. Dan kita akan melakukan analisa sesuai dengan request-nya Anda, teman-teman, ya. Jadi jangan lupa untuk ikutin live kita malam ini, teman-teman, ya. Dan saya pamit dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita akan ketemu di analisa teknikal koin yang Anda request di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.